Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Miftahul Khair, kelas PAIC semester 5. Di sini saya akan mereview terkait tugas individu kelompok 11, yaitu tentang pengertian komponen evaluasi dan kurikulum. Pertama adalah pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu value atau nilai. Sedangkan evaluasi dalam bahasa Arab itu adalah al-qimatu, ataupun dalam bahasa lain at-taqdir, yang kedua kalimat ini sama artinya, yaitu nilai ataupun evaluasi. Di dalam istilah bahasa Arab sering kita jumpai evaluasi pendidikan itu dengan istilah taqdirut tarbiyah atau evaluasi pendidikan. Kemudian evaluasi secara terminologi itu saya bagi menjadi beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Edwin, di dalam Ramayulis dia berkata bahwasanya evaluasi adalah suatu pengertian mengenai komponen, tindakan, dan proses dalam menentukan nilai. Sedangkan pada pengertian M. Habib Toha adalah evaluasi adalah sebuah kegiatan terencana untuk melakukan sebuah penelitian ataupun sebuah riset kepada suatu objek evaluasi. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut atau hasil dari nilai tersebut dijadikan tolak ukur sesuai dengan standar evaluasi ataupun standar nilai yang ada. Jadi bisa dikatakan secara umum, secara pengertian umum, evaluasi adalah bentuk proses sistematis untuk menentukan suatu nilai seperti menentukan nilai belajar, ketentuan, unjuk kerja, program, dan lain sebagainya dengan berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Kemudian selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi menurut Arifuntoh dan Jabar adalah bertujuan untuk mengetahui pencapaian sebuah tujuan dengan melihat atau dengan mengetahui keterlaksanaan sebuah kegiatan program. Jadi menurut hemat saya bahwasanya evaluasi bertujuan untuk memperbaiki cara pembelajaran, kurikulum, ataupun program demi tercapainya kegiatan-kegiatan ataupun tujuan-tujuan yang lebih baik ke depannya. Kemudian memberikan informasi-informasi terkait sesuatu-sesuatu yang telah dilaksanakan ataupun memberikan informasi atas sesuatu yang akan dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang baik
dan terorganisir. Kemudian selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi menurut Arifuntoh dan Jabar adalah bertujuan untuk mengetahui pencapaian sebuah tujuan dengan melihat atau dengan mengetahui keterlaksanaan sebuah kegiatan program. Jadi menurut hemat saya bahwasanya evaluasi bertujuan untuk memperbaiki cara pembelajaran, kurikulum ataupun program demi tercapainya kegiatan-kegiatan ataupun tujuan-tujuan yang lebih baik ke depannya. Kemudian memberikan informasi-informasi terkait sesuatu yang telah dilaksanakan ataupun memberikan informasi atas sesuatu yang akan dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang baik dan terorganisir. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Menurut Nana Sujana, fungsi evaluasi adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui terlaksana atau tidaknya sebuah instruksional. Dalam istilah atau dalam pengertian lain, bahwasanya adalah fungsi evaluasi sendiri itu adalah untuk mengetahui baik atau tidaknya, jalan atau tidaknya suatu program ataupun suatu tujuan tertentu. Sebagai misal adalah untuk kita akan mengetahui baik atau tidaknya seorang peserta didik dengan senantiasa mengevaluasi apakah dalam pembelajarannya itu adakah perkembangan atau sama sekali belum ada perkembangan. Jadi ini adalah salah satu fungsi evaluasi, mengetahui lebih apakah bahan pembelajaran yang telah diberikan oleh peserta didik itu sudah maksimal bisa dipahami dan diterima oleh peserta didik atau malah sebaliknya. Kemudian yang kedua, menurut Nana Sujana tadi bahwasanya fungsi evaluasi tersebut juga salah satunya adalah untuk mengetahui keaktifan atau keefektivitasan sebuah kurikulum yang dilaksanakan di sebuah lembaga. Dalam hal contoh lain bahwasanya efektif ataupun baik tidaknya seorang peserta didik itu belum ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan peserta didik itu kurang baik dalam menerima suatu pelajaran. Misalkan gurunya yang kurang maksimal dalam mengajar di dalam kelas, ataupun memang misalkan guru yang kurang atau jarang masuk kelas, padahal dia memiliki jam pelajaran di waktu tersebut. Nah, jadi fungsi evaluasi juga bukan hanya sekedar mengevaluasi ke peserta didik, pun juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan, proses-proses dan kinerja para guru-guru. Nah, jadi ada beberapa bahkan banyak objek yang akan senantiasa dievaluasi untuk tercapainya tujuan yang dimaksud. Selanjutnya, manfaat evaluasi. Secara umum, manfaat evaluasi dapat diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran ataupun dalam kurikulum. Yang pertama yaitu memahami entry, behavior, motivasi dan lain-lain, sarana, prasarana, dan kondisi peserta didik maupun dosen ataupun guru, dan membuat keputusan kelanjutan program, penanganan ataupun pemberhentian kalau misalkan dibutuhkan pemberhentian dalam sebuah program, ataupun mengetahui masalah dan lain-lain, meningkatkan kualitas dari kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya.
Adapun di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa manfaat terkait tentang evaluasi. Yang pertama itu memberikan masukan pada suatu program, apakah program ini harus tetap dilanjutkan atau malah diberhentikan. Yang kedua itu memberitahukan prosedur mana yang perlu diperbaiki. Jadi dalam istilah lain, ketika diadakan evaluasi itu akan memberikan manfaat apakah program ini prosedurnya harus diubah atau tetap diteruskan. Kemudian yang ketiga, memberitahukan strategi atau teknik yang perlu dihilangkan ataupun diganti. Nah, jadi dalam evaluasi juga banyak sekali manfaatnya, yaitu ketika mengevaluasi sebuah program ataupun sebuah kurikulum, tentunya pasti akan mendapatkan titik terang, yaitu apakah dalam kelanjutan program ini strateginya harus diubah ataupun tetap diteruskan sebagaimana yang telah berjalan. Kemudian memberikan masukan yang keempat, memberikan masukan apakah program yang telah ditetapkan di awal itu tetap dilanjutkan atau ada sedikit pergantian. Nah, jadi setelah diadakannya evaluasi, pasti dari evaluasi tersebut akan membuahkan sebuah manfaat, bahwasanya apakah program yang ada pada saat ini itu tetap dilanjutkan atau malah ada sedikit pergantian program. Kemudian yang kelima, memberikan masukan dana di mana kelaknya akan dialokasikan dana tersebut. Nah, jadi evaluasi tidak seterusnya, manfaat dari evaluasi itu tidak seterusnya memberikan informasi-informasi tentang peserta didik ataupun guru, pun juga terkait dana dalam menyelenggarakan sebuah program. Jadi evaluasi jika dikatakan adalah secara umum itu bisa mengevaluasi semua komponen-komponen yang ada di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan ataupun program-program pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan masukan apakah teori pendekatan tentang program ini dapat diterima ataupun ditolak. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan para peserta didik dalam kegiatan belajar. Jadi dengan evaluasi ini kita bisa mengetahui, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menelaah lebih apa kendala-kendala yang dirasakan atau yang dihadapi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi penempatan, di mana di sini evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk senantiasa mengklasifikasikan, menempatkan masing-masing peserta didik sesuai minat dan bakatnya, sehingga dalam keadaan kegiatan belajar mengajar pun mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi formatif, di mana evaluasi ini pada dasarnya adalah evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran yang ada. Nah, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan di akhir program, di mana evaluasi ini sebagai bahan informasi juga kepada konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan suatu program. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau saya akan menyebutkan 5 poin terkait dengan jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama yaitu evaluasi konteks, yang kedua evaluasi input, yang ketiga evaluasi proses, yang keempat evaluasi hasil atau produk, dan yang terakhir adalah evaluasi outcome. Kemudian
Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, teknik evaluasi ada 2 hal terkait untuk mengetahui kualitas peserta didik. Yang pertama, teknik diadakannya tes. Jadi tes ini dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kemampuan ataupun kualitas para peserta didik dengan cara memberikan tes yang diharuskan untuk menjawab dari bentuk pertanyaan, sehingga dari hasil jawaban pertanyaan tersebut dapat kita ketahui karakteristik atau kualitas suatu kelompok maupun individu. Kemudian juga tes di sini bukan hanya terkait tentang pertanyaan, pun pernyataan, di mana ketika kita mengajak objek untuk dievaluasi untuk dinilai sejauh mana kemampuannya atau kualitasnya, kita mengajak untuk memberikan suatu argumen dalam sebuah pernyataan. Dari sini kita akan mengetahui dan bisa mengklasifikasi dan bisa menyimpulkan kualitas suatu kelompok ataupun individu dari peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi non-tes, di mana dalam kegiatan pembelajaran yang dinamakan penilaian itu tidak akan lepas dari yang namanya pembelajaran, akan tetap berjalan bersama satu sama lain. Dalam K13 ataupun kurikulum 13 yang menjadi pencapaian di sini ada 3 ranah. Yang pertama ranah dalam pemikiran, kemudian ranah dalam kemampuan bekerja, dan yang terakhir adalah ranah dalam berperilaku. Ini dalam evaluasi non-tes. Yang terakhir adalah instrumen penilaian. Di sini ada 5 poin terkait dengan instrumen penilaian. Yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah reliabilitas, yang ketiga adalah daya beda butir, yang keempat adalah efektivitas, dan yang terakhir adalah objektivitas. Jadi ini terkait review saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.